Masalah akan ada jalan keluarnya. Beranilah untuk menghadapi, maka masalah pun akan teratasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya Sukma Diarti Peranginangin, seorang psikolog dan juga konsultan keluarga. Senang bisa berinteraksi dengan teman-teman di live IG pagi hari ini. Apa kabar teman-teman semuanya yang sudah bergabung? Bagaimana Jumat paginya? Teman-teman sekalian, kali ini saya akan sharing tentang solusi untuk mengatasi rasa putus asa. Ada kalanya dalam hidup ini kita dihadapkan pada suatu masalah yang membuat kita merasa putus asa, betul? Ya, merasa tidak berdaya, merasa lemah, merasa tidak mampu, ya, sehingga kondisi-kondisi tersebut membuat kita menjadi putus asa. Lantas, kira-kira bagaimana ya usaha ataupun upaya yang perlu kita lakukan untuk bisa mengatasi kondisi tersebut? Nggak ada suaranya. Apakah suaranya masuk, teman-teman? Boleh dicek. Halo? Boleh teman-teman yang sudah bergabung bisa merespon apakah suara saya masuk? Ada ya, oke. Terima kasih Bu Indah. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana solusi untuk mengatasi rasa tidak putus asa. Sebelumnya kita diskusi dulu ya, apakah teman-teman yang sudah hadir di live IG pagi ini pernah merasa putus asa? Coba, ada nggak yang pernah merasa putus asa dalam hidupnya? Pastinya ya, setiap orang pernah merasa putus asa, ya, merasa tidak berdaya, merasa nggak mampu, merasa lemah, ya kan? Jadi kondisi tersebut wajar sekali adanya, gitu ya, karena kita manusia memang kemampuannya terbatas. Ya, untuk itu kita perlu menyadari bahwa memang kita lemah, kita nggak berdaya, kita terbatas kemampuannya dan ada kalanya kita merasa nggak mampu, ya kan? Kondisi tersebut perlu dipahami itu adalah kondisi yang manusiawi. Itu sebabnya kita butuh Tuhan, kita butuh Allah yang akan membantu kita untuk bisa mengatasi kondisi-kondisi yang di luar kemampuan kita, ya kan? Tapi kalau kita merasa bahwa kita harus bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada, inilah yang akan membuat kita jadi semakin putus asa, semakin gak berdaya. Tapi kalau tahu bahwa kita memang ada kalanya tidak mampu, tidak berdaya, inilah yang akan menjadi jembatan kita untuk semakin berserah pada Tuhan, berserah pada Allah. Ya kan? Nah, kalau berserah pada Allah itu wajib banget gitu ya. Nah, karena Allah justru merasa senang sekali ketika hambanya datang mengadu, berserah ya dan memohon pertolongannya. Maka jangan tunggu sampai putus asa dulu dong, baru kita berserah pada Allah. Justru sejak awal kita menghadapi berbagai kondisi, aktivitas, tugas, tanggung jawab, peran dalam hidup kita, sejak awal kiranya kita sudah melibatkan Allah. Teman-teman sekalian, kira-kira pengalaman-pengalaman seperti apa yang pernah teman-teman alami yang membuat teman-teman merasa putus asa? Kondisi apa saja sih di hidup teman-teman yang pernah membuat teman-teman merasa putus asa? Dalam hal apa? Dalam hal mencari rezeki, dalam hal mengasuh anak, dalam hal menghadapi karakter pasangan, atau dalam hal apa sih teman-teman itu merasa putus asa, merasa nggak berdaya? Kira-kira dalam hal apa sih biasanya kita merasa nggak berdaya? Nah, kalau teman-teman menghadapi kondisi di mana teman-teman merasa tidak berdaya ataupun putus asa, kita akan sharing ya
Oke, karakter pasangan. Iya, merasa nggak berdaya. Iya, menghadapi karakter pasangan yang berbeda dari ekspektasi kita. Oke, saya akan sharing 3 kondisi yang perlu kita hadirkan dalam diri kita untuk menghadapi karakter ataupun kondisi pasangan, ya, pernikahan ataupun keluarga yang belum ideal. Yang pertama, ya, perlu menghadirkan yang disebut dengan growth mindset atau diartikan dengan mindset tumbuh. Ya, teman-teman sekalian, kita perlu menghadirkan namanya mindset tumbuh atau growth mindset. Growth mindset ini artinya kita mengkondisikan pikiran kita atau pola pikir kita bahwa Allah itu nggak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Ya, artinya kalau saat ini teman-teman dihadapkan pada persoalan tentang karakter pasangan, kondisi rumah tangga yang belum ideal menurut teman-teman, itu tidak melebihi kemampuan teman-teman untuk menghadapinya. Nah, jadi kita perlu menanamkan di mindset kita bahwa pasangan yang kita hadapi saat ini dengan karakternya yang unik tersebut, kita memang sudah dianggap mampu oleh Allah untuk menghadapinya. Ya kan? Beda dengan lawannya growth mindset disebut dengan fixed mindset. Fixed mindset itu kita berpikir bahwa kita gak cocok nih dengan pasangan kita. Kita nih gak mampu nih menghadapi karakternya. Kita udah nggak sejalan lagi nih. Nah, kita berpikir bahwa masalah ini akan selamanya demikian, gitu ya. Nah, inilah yang bisa menyebabkan seseorang menjadi putus asa. Dia berpikir tetap. Jadi fix mindset itu artinya berpikir tetap bahwa masalah ini akan selamanya begini. Gak mampu saya kalau dihadapkan pada pasangan dengan karakter ini terus menerus gitu ya. Nah, kita berpikir tetap seolah-olah kita maupun pasangan kita akan begini terus selamanya. Nah, jadi kita tanpa sadar sudah membentengi ekspektasi harapan kita pada diri sendiri ataupun pasangan. Nah, maka yang perlu ditumbuhkan adalah growth mindset, berpikir tumbuh bahwa dengan tantangan yang kita hadapi saat ini, yaitu pasangan kita, Tuhan tuh tahu bahwa kita mampu menghadapinya. Tuhan tuh tahu bahwa lewat pasangan dengan karakternya yang unik tersebut, kita justru diharapkan belajar. Belajar untuk berempati, belajar untuk mengelola emosi, belajar untuk bisa melayani, belajar untuk bisa memenuhi ekspektasi pasangan, ya kan? Dengan tantangan lewat pasangan kita tersebut, orang-orang yang growth mindset, berpikir tumbuh, justru dengan senang hati menjadikan pasangannya sebagai jalan untuk dia belajar. Nah, beda halnya dengan fixed mindset. Wah, pasangan saya nggak bisa berubah nih. Dia sudah menutup diri. Ya, saya nggak mampu nih menghadapi pasangan saya. Nah, beda dengan growth mindset, dia justru membuka diri dengan belajar, ya kan? Memodel rumah tangga orang lain, ya. Nah, kemudian menyesuaikan ekspektasinya, ya kan, berdiskusi terbuka dengan pasangannya, termasuk membuka dirinya untuk belajar, itulah yang akan membuat kondisinya jadi berubah. Nah, tapi orang yang fixed mindset, dia menutup diri, merasa pasangannya lah yang salah, dialah yang benar, sehingga akhirnya menjadi putus asa. Maka kita perlu melatih diri kita untuk terbuka, growth mindset bahwa kita maupun pasangan kita bisa banget berubah semakin harmonis, semakin cocok, semakin bisa saling melengkapi satu sama lain. Tentu tadi ada syaratnya, yaitu mau terbuka dan belajar. Belajar mengenal pasangan, ya kan? Belajar memahami kondisi diri sendiri. Ya, kalau sering saya sampaikan di konseling yang saya tangani dengan klien-klien saya, ya kan? Pasangan adalah cermin diri. Ya, kalau kita melihat ada kekurangan pada pasangan yang memicu emosi kita,
justru itu menjadi sinyal dari Tuhan atau petunjuk bahwa ada yang belum selesai di dalam diri kita. Ada yang sensitif di tema-tema finansial, keuangan. Tapi di tema yang lain dia tidak sensitif. Hanya di tema finansial atau keuangan saja dia menjadi sensitif terhadap pasangannya. Nah, ternyata ketika dibantu menggali apakah ada luka di area keuangan dalam keluarga di latar belakangnya masa kecil, ya betul sekali gitu ya. Karena orang tua di masa lalu sering bertengkar terkait tema-tema keuangan. Sehingga kali ini dengan pasangan yang saat ini, dia pun menjadi sedemikian sensitif di urusan yang berkaitan dengan keuangan. Di urusan parenting, di urusan yang lain gak jadi masalah. Hanya di tema keuangan menjadi isu yang sensitif buat dirinya. Nah, artinya justru hal-hal yang menjadi pemicu emosi kita adalah sinyal, petunjuk bahwa ada yang belum selesai di diri kita yang sebenarnya memberikan pesan untuk kita segera memulihkan diri sendiri, luka-luka atau inner child di dalam diri kita terkait tema-tema tertentu tersebut. Ya, maka itu menjadi growth mindset. Jadi untuk mengatasi kondisi di mana kita merasa putus asa, hadirkan growth mindset. Pikiran yang tumbuh bahwa setiap masalah sudah sesuai kadar kemampuan kita masing-masing, artinya kita pasti bisa menghadapi dan melewati masalah tersebut, asal tadi kita terbuka untuk mau belajar, introspeksi diri, dan termasuk mengenal diri kita lebih dalam ya, terkait mungkin masih ada luka batin, inner child atau mental block dari dalam diri kita yang akhirnya memicu kita menjadi sedemikian sensitif terhadap kondisi tersebut. Itu yang pertama. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah merasa relate dengan kondisi yang dialami? Mau tahukah teman-teman apa tips yang kedua untuk membantu kita mengatasi kondisi di mana kita merasa putus asa menghadapi pasangankah atau menghadapi permasalahan di dalam hidup kita? Oke, yang kedua teman-teman sekalian disebut dengan teknik self-healing. Ya, jadi self-healing membantu kita untuk memulihkan kondisi jiwa. Kalau tadi growth mindset melatih kita untuk baik sangka, ya, berpikir positif dalam menghadapi masalah yang ada. Setelah itu kita perlu juga untuk mengkondisikan batin kita. Karena ketika kita putus asa, ini berada pada energi yang sangat rendah yang membuat kita kesulitan dong untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Maka harus bisa memulihkan jiwa terlebih dahulu. Karena ketika jiwanya sudah pulih, pikirannya jadi jernih. Ya, atau saat tenang, solusi datang. Ya kan? Lawannya putus asa berarti rasanya bagaimana, teman-teman? Apa lawan dari merasa putus asa? Lawannya adalah merasa berani, merasa berserah diri. Ya kan? Jadi lawan dari kondisi di mana kita merasa putus asa atau tidak berdaya adalah perlu menghadirkan rasa berani dan rasa berserah diri. Ya, seringkali ya ketika kita merasa sudah mentok ya menghadapi masalahnya sampai merasa putus asa tadi, kita justru sadar untuk berserah diri. Wah, kayaknya saya emang gak berdaya nih. Udah deh, terserah Allah aja deh. Justru ketika teman-teman sudah berserah pada Allah aja, petunjuk demi petunjuk datang. Termasuk salah satunya akhirnya berani memutuskan untuk mendapat bantuan profesional, mengikuti sesi konseling. Ya, artinya ketika kita sudah berserah diri, ini adalah lawan dari putus asa. Ya, putus asa itu terjadi karena kita mengandalkan diri sendiri untuk mengatasi beragam masalah yang dihadapi. Bedanya dengan berserah diri, kita sudah mengandalkan Tuhan.
mengandalkan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita mengatasi masalah yang ada. Mana yang lebih kuat? Tentu berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa, mengubah keadaan kita menjadi semakin baik, ya kan? Karena kalau berserah pada diri sendiri nggak mampu, tapi kalau berserah pada yang Maha Kuasa, kita jadi merasa lebih kuat, lebih yakin, lebih berani untuk melakukan upaya-upaya yang memberdayakan. Termasuk diantaranya adalah berani untuk berkonsultasi ke profesional. Nah, teman-teman bisa banget kalau menghadapi kondisi yang nggak baik-baik saja, berkonsultasi langsung dengan saya, ya, baik secara online maupun offline di Kota Semarang. Caranya bisa klik link di bio saya, ada pilihan untuk konsultasi pernikahan ataupun konsultasi psikologi yang nanti langsung tersambung ke kontak saya. Nah, teman-teman bisa berani untuk mendapatkan bantuan profesional yang akan membantu untuk bisa lebih cepat mengenal dirinya ataupun menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Ya, jadi tadi langkah kedua adalah self healing ataupun pemulihan jiwa. Ya, jadi teman-teman kalau tahu hatinya lagi nggak baik-baik aja, ya bersedialah teman-teman membuka dirinya untuk memulihkan jiwanya. Siapa sih yang paling bertanggung jawab memulihkan jiwa kita? Ya, kontaknya ada di link bio saya, Bu Lucy, ya, atau ke nomor admin 0877 6528 2418, atau teman-teman bisa langsung klik link di bio profil saya, itu nanti langsung terhubung ke kontak saya. Ya, jadi langkah berikutnya tadi setelah membenahi pola pikir kita, yang kedua adalah membersihkan kondisi hati kita. Wajar kalau teman-teman putus asa, wajar kalau teman-teman sedih, marah, kecewa, ya kan? Namun kondisi di mana kita masih marah, masih memendam sakit hati, akan membuat masalah jadi semakin sulit teratasi. Maka perlu sekali untuk dengan sadar memulihkan jiwanya. Dan yang paling bertanggung jawab memulihkan kondisi jiwa teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Bu, lantas kalau kemudian saya mau nih untuk konseling, tapi pasangan belum mau, merasa belum perlu. Nggak apa-apa, bisa mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Karena ketika salah satu saja kondisi emosinya membaik, maka itu akan membawa kebaikan juga bagi pasangannya. Bahkan sudah bisa berpikir dengan lebih growth tadi ketika kita sudah mendapatkan sesi konseling, tentu emosinya sudah dibantu rilis, ya kan? Sudah lebih tenang, sudah lebih damai, sehingga pola pikirnya juga akan semakin terang, semakin jernih melihat permasalahan yang ada dengan pasangannya. Ya, dan setelah mendapatkan sesi konseling untuk dirinya sendiri, tentu bisa sharing dengan pasangan. Atau bahkan pasangan merasakan ada perubahan yang signifikan pada diri kita yang akhirnya membuat dia juga terbuka untuk juga mengikuti sesi konseling bersama. Nah, jadi segala sesuatu perubahan yang kita inginkan dalam relasi itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, jangan tunggu masalahnya berat baru kita meminta bantuan profesional, tetapi ketika kita sudah menyadari memang ada masalah di relasi ataupun diri kita, terbukalah untuk mendapatkan bantuan. Ya. Nah, tadi ya dengan self healing. Nah, ada banyak sekali metode self healing, teman-teman. Salah satunya yang sering saya bagikan adalah dengan metode Ho'oponopono. Itu sebabnya saya membantu juga untuk memudahkan teman-teman bisa mengakses praktek self-healing metode Ho'oponopono ini lewat e-book, ya, buku elektronik yang sudah kami hadirkan. Teman-teman sudah bisa mengorder e-book self-healing metode Ho'oponopono ini ke admin kami, ya. Di link bio saya juga sudah tertera pilihan untuk order e-booknya.
Nah, di e-book tersebut teman-teman bisa mendapatkan panduan untuk melakukan praktek pemulihan jiwa. Jadi kalau sedang ada masalah atau bahkan sedang tidak ada masalah pun, teman-teman ketika rutin mempraktekkannya akan mendapatkan banyak manfaat, begitu ya. Karena kalau kita semakin sayang kepada diri kita, orang lain pun juga tentunya akan semakin sayang. Kenapa? Karena vibrasi energi kita juga sudah berbeda. Kalau kita sayang sama diri kita, tentu kita nggak akan membiarkan pikiran kita negatif, buruk sangka, ya kan? Nah, kalau kita sayang sama diri kita, ketika kita merasa kesel, kita nggak akan biarin kesel itu bertahun-tahun, ya kan? Jangan, gitu ya. Kalau tahu kita kesel, kita berusaha untuk memulihkan dan melepaskan rasa kesel ini, sehingga hatinya kembali tenang, senang, bahagia lagi. Nah, maka jangan biarkan ketika kita kecewa pada pasangan ataupun keluarga kita pelihara ini rasa kecewanya. Bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari. Siapa sih yang paling tersiksa ketika si rasa kecewa ini masih ada? Apakah pasangan kita yang paling menderita dengan kita memelihara si rasa kecewa? Atau diri kita sendiri yang paling menderita? Tentu diri kita sendiri yang menjadi tidak baik-baik saja kalau kita memelihara rasa kecewa, rasa tersinggung, rasa marah ini di dalam dada. Maka perlu ada kesadaran untuk memulihkan diri sendiri. Nah, e-book self-healing metode Ho'oponopono tadi membantu teman-teman untuk bisa memulihkan ketika ada luka di hatinya dengan segera. Nah, kalaupun ingin lebih intens, teman-teman bisa langsung berkonsultasi ya secara online lewat Zoom dengan saya. Nah, itu ya. Jadi perlu dilakukan self healing supaya masalah itu menjadi lebih mudah terselesaikan. Karena kuncinya ketika ada masalah tentu hatinya gelisah, nggak oke. Maka kalau ingin masalahnya selesai, kendalikan dulu emosinya. Dibuat emosinya turun dulu, tenang dulu, ya. Jadi ketenangan itu nggak hadir oleh waktu, hanya ketimbun aja. Kalau teman-teman bilang waktu bisa memulihkan, hanya ketimbun aja. Nah, jadi perlu benar-benar melepas kalau memang ada kekesalan di hati, ketidakcocokan yang dirasakan, ya perlu benar-benar melepas dengan melakukan self healing. Berikutnya langkah yang ketiga untuk mengatasi rasa putus asa dalam menghadapi suatu masalah di rumah tangga, di pekerjaan, di pengasuhan anak adalah dengan membangun kebiasaan yang positif. Yang pertama tadi, growth mindset, menghadirkan mindset tumbuh atau prasangka baik kepada diri sendiri maupun masalahnya. Kemudian yang kedua adalah dengan kita melakukan pemulihan jiwa atau self healing, karena untuk bisa menyelesaikan masalah harus tenang dulu kuncinya. Maka yang ketiga, setelah pikirannya jernih, perasaannya positif, yang ketiga adalah membangun kebiasaan yang positif juga. Apa aja itu kebiasaan yang positif? Salah satunya adalah dengan teman-teman berolahraga. Ayo, siapa yang rajin berolahraga? Ya, jadi olahraga itu teman-teman bisa membantu meningkatkan hormon kebahagiaan dalam diri. Ya. Jadi motion create emotion. Jadi gerakan tubuh itu bisa mempengaruhi kondisi emosi. Jadi ketika kita bergerak, ya, itu membantu emosi kita jauh lebih sehat, jauh lebih terkendali, jauh lebih bersemangat gitu ya. Makanya orang-orang yang sedang ada gangguan pada kesehatan mentalnya itu mager, males gerak, senangnya rebahan, berarti lagi nggak baik-baik aja mentalnya. Nah, itu sebabnya kita perlu pacu energi kita dengan kita berolahraga atau minimal terus bergerak, beraktivitas, nggak rebahan terus, beraktivitas. Misalnya kalau sebagai ilmu rumah tangga bersih-bersih, ya
merawat diri, merawat tanaman, membersihkan rumah, ya kan, melakukan hobi, termasuk olahraga, itu membuat energi kita, emosi kita menjadi positif, bersemangat, bergairah, ya kan, seneng. Nah, jadi rutin kan untuk kita memulai aktivitas olahraga setiap harinya. Gak harus berat, bisa jalan kaki atau dengan workout ya, 7 menit, 10 menit di rumah aja bisa. Ya, bahkan kalau teman-teman mengakses YouTube juga banyak sekali panduan-panduan untuk diikuti berolahraganya. Nah, ini juga menjadi teknik yang membantu kita mempunyai energi yang positif sehingga bisa melawan ya, ataupun memulihkan rasa putus asa ketika menghadapi suatu masalah. Jadi nggak bertumpuk-tumpuk. Nah, selain dari berolahraga, teman-teman juga bisa mengisi waktunya dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas yang menyenangkan salah satunya adalah berbagi, melayani, memberi, berkontribusi. Makanya saya sampaikan juga, sayangi diri, teruslah berkontribusi. Nah, ini tagline yang beberapa waktu ini, khususnya di bulan Kesehatan Mental Oktober ini, menjadi tagline yang sering saya sosialisasikan. Sayangi diri, teruslah berkontribusi. Jadi kalau kita sayang pada diri kita terus berupaya untuk bisa berkontribusi. Karena ketika kita berkontribusi, memberi, melayani, bahkan mulai dari rumah aja, itu bisa membuat kita jadi happy, jadi senang. Ya kan? Kita bisa memberi, melayani dari kelebihan, energi, ya, tenaga, waktu yang kita punya untuk bisa memberikan manfaat ataupun kebahagiaan bagi orang lain. Bu, boleh tahu biaya untuk sekali konsultasi dan durasi untuk sekali konsul? Untuk konsultasi dengan saya, durasinya 90 menit atau 1,5 jam. Ya, untuk biayanya bisa klik link di bio saya untuk dapat informasi lebih lanjut. Ya. Apakah ada yang mau bertanya teman-teman sekalian terkait materi kita hari ini, solusi untuk mengatasi rasa putus asa? Ya, tadi kita bagikan ada 3 tipsnya, yaitu kita mengkondisikan mindset kita untuk berpikir tumbuh, baik sangka bahwa semua masalah yang kita hadapi sudah sesuai kadar kemampuan kita untuk menghadapinya. Maka jangan lari dari masalah karena bikin tambah masalah, tapi justru hadapi masalahnya, maka masalah akan bisa membawa hikmah. Yang kedua, kita melakukan praktek self-healing supaya rasa putus asa yang hadir tidak berlarut-larut. Salah satu teknik self-healing disebut juga dengan self-healing metode Ho'oponopono, ya, dengan menyayangi diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan bahkan dengan berserah diri. Nah, ini membantu kita untuk menjadi bangkit dan berani menghadapi masalahnya. Lalu yang ketiga adalah dengan membangun kebiasaan yang positif, salah satunya dengan berolahraga dan terus bergerak, memberi, melayani, berkontribusi, mulai dari rumah aja yang deket-deket, ya, atau di pekerjaan juga bisa, untuk membuat kita mendapatkan energi yang positif ketika melihat kebahagiaan dari orang-orang yang kita bantu ataupun layani. Ini membuat kita memiliki makna hidup, ya, karena orang yang berputus asa biasanya kehilangan harapan atau makna hidup. Maka supaya makna hidup, harapan hidup itu terus muncul, maka teruslah membuat diri kita bermakna dengan cara kita terus berkontribusi. Demikian teman-teman semuanya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Berani untuk menghadapi masalah pasti akan teratasi. Demikian sharing pagi hari ini, semoga bermanfaat. Bila teman-teman membutuhkan konsultasi secara langsung, baik online via Zoom ataupun offline di Semarang dengan saya, bisa klik link di bio profil saya atau menghubungi admin 0877 6528 2418.
Atau kalau teman-teman ingin segera bisa mempraktekkan self-healing, bisa order e-book, buku elektronik berupa PDF yang bisa teman-teman langsung akses ya, dengan juga klik link di bio saya, atau bisa hubungi ya 0877 6528 2418. Ya, teman-teman nanti akan terhubung dengan admin untuk bisa order e-book self-healing Ho'oponopono ataupun info dan pendaftaran konseling langsung dengan saya. Semoga bermanfaat, senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Semoga Jumatnya menjadi Jumat yang penuh berkah. Teman-teman selalu diiringi dengan kebahagiaan mulai dari diri sendiri. Apa tadi tagline-nya? Sayangi diri, teruslah berkontribusi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.